Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Ikromi. NIM saya 40219049. Kelas Perbankan Syariah kelas E. Ya, baik, di sini saya akan menjelaskan yaitu resum materi tentang yang pertama, data dan sumber data dalam penelitian kualitatif. Yang kedua, perihal gejala sosial tempat, perilaku dan aktivitas dalam penelitian kualitatif. Yang ketiga, teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif. Yang keempat, validitas dan reliabilitas penelitian kualitatif. Baik, yang pertama yaitu data dan sumber data dalam penelitian kualitatif. Data secara etimologis merupakan bentuk jamak dari datum yang berasal dari bahasa Latin dan berarti sesuatu yang diberikan. Data atau plural atau datum singular dari data der atau Latin berarti to give. Berdasarkan kata dasar tersebut, data adalah fakta yang diamati peneliti yang diberikan oleh suatu situasi tertentu. Data terbentuk dari karakter yang dapat berupa alfabet, angka, maupun simbol khusus dan merupakan bentuk yang masih mentah sehingga perlu diolah lebih lanjut melalui suatu model untuk menghasilkan informasi. Data primer. Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya. Data primer disebut juga sebagai data asli atau data baru yang memiliki sifat up to date. Untuk mendapatkan data primer, penelitian harus mengumpulkan secara langsung. Teknik yang dapat digunakan peneliti untuk mengumpulkan data primer antara lain observasi, wawancara, diskusi terfokus atau focus group discussions atau FGD, dan penyebaran kuesioner. Hal penting dalam mencari data primer. Yang pertama, kerahasiaan, struktur, metode koleksi. Metode untuk mengumpulkan data primer. Proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan, di mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi atau keterangan dari wawancara. Untuk observasi, pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematik gejala-gejala yang diselidiki. Kuesioner, yaitu teknik pengumpulan data secara tidak langsung atau peneliti tidak langsung bertanya jawab dengan responden. Instrumen atau alat pengumpulan datanya disebut angket, berisi sejumlah pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab atau direspon oleh responden. Data sekunder. Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara atau diperoleh dan dicatat oleh pihak lain. Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan, atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip atau data dokumenter yang dipublikasikan maupun tidak. Kriteria evaluasi dan sekunder. Data sekunder yaitu waktu keberlakuan, kesesuaian antara data dengan kebutuhan, ketetapan dalam mengetahui sumber, biaya yang dikeluarkan. Kegunaan data sekunder. Yang pertama, sebagai sarana pendukung. Yang kedua, alternatif penyelesaian masalah. Yang ketiga, memperjelas masalah dan lebih operasional. Yang keempat, memberi manfaat dalam mendefinisikan dan mengembangkan masalah. Yang kedua, perihal gejala sosial atau tempat, perilaku dan aktivitas dalam penelitian kualitatif. Gejala sosial adalah peristiwa-peristiwa yang terjadi di antara dan oleh manusia, baik secara individu maupun secara kelompok. Gulo 2010. Suatu peristiwa atau proses disebut gejala sosial karena perilaku oleh individu yang terlibat di dalamnya saling terkait. Menurut Durkheim, gejala sosial harus dipahami sebagai fakta objektif di luar kehidupan subjektif individu. Gejala sosial antara lain mencakup gejala ekonomi, gejala politik, gejala budaya, dan gejala moral. Lokasi atau tempat penelitian. Pemilihan lokasi penelitian diarahkan oleh teori substansif yang dirumuskan dalam bentuk hipotesis kerja walaupun masih tentatif sifatnya. Hipotesis kerja itu baru akan dirumuskan secara tetap setelah dikonfirmasi dengan data yang muncul ketika
peneliti sudah memasuki kancah latar penelitian. Cara terbaik yang perlu ditempuh dalam penentuan lokasi penelitian ialah dengan jalan mempertimbangkan teori substantif dan dengan mempelajari serta mendalami fokus serta rumusan masalah penelitian. Etika yang harus dilakukan peneliti. Yang pertama, sewaktu tiba dan berhadapan dengan orang-orang pada latar penelitian, beritahukan secara jujur atau secara terbuka maksud dan tujuan kedatangan peneliti. Yang kedua, pandang dan hargailah orang-orang yang diteliti bukan sebagai objek, melainkan sebagai orang yang sama derajatnya dengan peneliti. Yang ketiga, peganglah rahasia segala sesuatu yang berkenaan dengan informasi yang diberikan oleh subjek. Etika yang harus dilakukan peneliti: hargai, hormati, patuhi semua peraturan, norma, nilai kepercayaan, adat istiadat, kebiasaan, kebudayaan dalam masyarakat tempat penelitian dilakukan. Tulislah secara kejadian peristiwa, cerita dan lain-lain secara jujur, benar, jangan 34 ditambah dan diberi bumbu, dan nyatakanlah sesuai dengan keadaan aslinya. Yang ketiga, teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif. Metode pengumpulan data adalah teknik atau cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti atau pengumpulan data atau informasi sesuai fakta-fakta yang ada di lapangan. Teknik dalam menunjukkan suatu kata yang abstrak yang tidak diwujudkan dalam benda atau tetapi hanya dapat dilihat melalui angket, wawancara, pengamatan, ujian atau tes, dokumentasi, dan lain-lain. Penelitian dapat digunakan salah satu atau gabungan teknik tergantung dari masalah yang dihadapi atau diteliti. Interview wawancara. Wawancara dapat dilakukan secara instruktur maupun tidak terstruktur dan dapat dilakukan melalui tatap muka, face to face maupun menggunakan telepon. Yang pertama, wawancara instruktur. Wawancara pengumpulan data telah menyiapkan instrumen peneliti berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang alternatif jawabannya pun telah disiapkan. Yang kedua, wawancara tidak terstruktur, yaitu wawancara yang bebas, di mana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan. Kuesioner atau angket. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang efisien bila peneliti tahu dengan pasti variabel yang akan diukur dan tahu apa yang bisa diharapkan dari responden. Observasi dibedakan menjadi dua, yaitu observasi berperan. Yang pertama, observasi berperan serta melakukan observasi ini, data yang diperoleh akan lebih lengkap, tajam, dan sampai mengetahui pada tingkat makna dan setiap perilaku yang tampak. Yang kedua, observasi non-partisipan. Pengumpulan data dengan observasi non-partisipan ini tidak akan mendapatkan data yang mendalam dan tidak sampai pada tingkat makna. Makna adalah nilai-nilai di balik perilaku yang tampak, yang terucap, dan yang tertulis. Yang keempat, validitas dan reliabilitas penelitian kualitatif. Validitas menurut Azwar 1987 ini 173. Validitas berasal dari kata validity yang berarti sejauh mana ketetapan dan kecermatan suatu instrumen pengukur tes dalam melakukan fungsi ukurnya. Validitas internal berkenaan dengan derajat akurasi desain penelitian dengan hasil yang dicapai. Jika dalam desain penelitian dirancang untuk meneliti etos kerja pegawai, maka data yang diperoleh seharusnya adalah data yang akurat tentang etos kerja pegawai. Penelitian menjadi tidak valid apabila yang ditemukan adalah motivasi kerja pegawai. Validitas eksternal berkenaan dengan derajat akurasi apakah hasil penelitian dapat digeneralisasikan atau diterapkan pada populasi di mana sampel tersebut diambil. Bila sampel penelitian representatif, instrumen penelitian valid dan reliable.
cara mengumpulkan dan menganalisis data benar, maka penelitian akan memiliki validitas eksternal yang tinggi. Reliabilitas berasal dari kata reliability, yang berarti sejauh mana hasil suatu pengukuran dapat dipercaya. Suatu hasil pengukuran dapat dipercaya apabila dalam beberapa kali pelaksana pengukuran terhadap kelompok subjek yang sama, selama aspek yang diukur dalam diri subjek memang belum berubah. Azwar 2003/176 menyatakan bahwa reliabilitas merupakan salah satu ciri atau karakter utama instrumen pengukuran yang baik. Uji kredibilitas data dalam penelitian kualitatif. Uji kredibilitas data. Yang pertama, perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan, triangulasi, analisis kasus negatif, menggunakan bahan referensi. Yang terakhir, member check. Pengujian transferability. Nilai transfer berkaitan dengan pertanyaan hingga hasil penelitian dapat diterapkan atau digunakan pada situasi lain. Bagi peneliti naturalistik, nilai transfer tergantung pada pemakai hingga hasil penelitian tersebut dapat digunakan dalam situasi yang lain. Pengujian dependability. Uji dependability dilakukan dengan melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian. Ketika peneliti tidak melakukan proses penelitian terjun lapangan, maka peneliti tersebut harus diuji dependability-nya, sehingga proses peneliti tidak dilakukan tetapi mempunyai data, dan penelitian tersebut tidak reliable atau dependable. Untuk itu, pengujian dependability dilakukan dengan melakukan audit terhadap keseluruhan penelitian. Pengujian confirmability. Uji confirmability berarti menguji hasil penelitian dan dikaitkan dengan proses yang dilakukan. Dalam penelitian kualitatif, uji confirmability hampir sama dengan uji dependability, sehingga proses pengerjaannya bisa dilakukan secara bersamaan. Apabila hasil dari penelitian adalah fungsi dari proses penelitian yang dilakukan, maka penelitian tersebut telah memenuhi standar confirmability. Sekian hasil presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.